Bukankah kata Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab? Kenapa kita percaya pada Allah Tritunggal? Saya sering sampaikan, kenapa judulnya kita persoalkan tapi isinya kita tidak pahami? Agama manapun juga, teologinya itu dinamakan setelah keyakinannya. Bukankah kata Tritunggal itu baru muncul sekitar tahun 180 Masehi oleh seorang bapak gereja namanya Theophilus dari Antioquia. Theophilus dari Antioquia ini adalah pemimpin gereja di Antioquia, tempat di mana orang-orang yang menjadi pengikut Yesus untuk pertama kali disebut Kristen dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Di Antioquia Petrus dan Paulus mengabarkan Injil seperti tercatat di dalam surat Galatia pasal 2. Kunjungan dari Petrus itu kemudian meletakkan gereja di sana. Dari Rasul Petrus kemudian kepemimpinan gereja diteruskan oleh seorang bapak gereja yang bernama Evodius dari Antioquia. Setelah itu diteruskan lagi oleh Ignatius dari Antioquia sampai kepada penerus yang ketujuh, namanya adalah Theophilus dari Antioquia. Dan saat itulah kata Tritunggal untuk pertama kali disebut. Bukan ajarannya yang pertama kali disebut, judul ajaran itu. Maka Theophilus dari Antioquia mulai memperkenalkan istilah yaitu triados dalam bahasa Yunani. Triados, toteo, keto logo auto, ketis sopias auto. Tritunggal atau Trinitas, yaitu Allah, firman Allah, dan roh kebijaksanaannya sendiri. Pada waktu gereja memahami imannya, itu diawali oleh pengalaman iman. Jadi di dalam keyakinan dan agama apapun juga, yang namanya pengalaman iman itu mendahului rumusan. Kenapa rumusannya kita persoalkan? Judulnya kita hebohkan tapi isinya malah tidak kita pahami. Saudara-saudara kita umat Yahudi yang menjadi akar dari gereja menyebut monoteisme itu sebagai emunat hayichud, percaya atau iman kepada Allah yang esa. Emunat be Elohe echad, iman kepada Allah yang esa atau emunah hayichud, beriman kepada keesaan. Inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tauhid. Dan ajaran saudara-saudara kita Muslim sangat menekankan tauhid. Artinya paham yang menekankan keesaan Allah. Kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Kata emunat hayichud juga tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Kenapa orang percaya pada tauhid? Kenapa orang menekankan pada emunah hayichud? Seperti itu pula gereja dalam pemahamannya di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang menuntun gereja sepanjang abad akhirnya percaya bahwa Allah yang esa, yang dahulu menyatakan diri sebagai Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, itulah yang dikenal dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Judulnya baru muncul kira-kira tahun 150-an. Sampai kemudian Bapak gereja ini wafat tahun 183. Nah, pemahaman yang mendasari adalah Alkitab. Umat Israel itu umat yang sangat menekankan emunat hayichud, kepercayaan kepada Allah yang esa, yang dalam kamus bahasa Arab Ibrani diterjemahkan menjadi tauhid atau al-iman bi ilahin wahid. Dan gereja-gereja dalam bahasa Arab
di Mesir, di Lebanon seperti gereja Maronit, gereja Koptik, gereja Syria, mengungkapkan pengakuan iman yang pertama adalah uminu bi ilahin wahid, iman kepada Allah yang esa, seperti disebutkan di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Pengakuan iman inilah yang menyatukan gereja sebelum skisma, sebelum perpecahan. Inilah pengakuan iman gereja Katolik yang sama dengan pengakuan iman gereja Ortodok, yang sama dengan pengakuan iman gereja-gereja reformasi. Dan Tritunggal itu sudah selesai sejak tahun 381 ketika kita mengikrarkan pengakuan iman itu. Namun saudara-saudara, alangkah baiknya kalau kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari formulasi, perkembangan dari rumusan pengajaran ini. Tetapi ajarannya itu kekal. Orang Yahudi, setiap orang Yahudi, bahkan orang Israel secara lebih luas lagi, termasuk orang Samaria, yang adalah merupakan pecahan pertama dari umat Israel, itu selalu mengungkapkan yang namanya Shema. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan ketika Yesus ditanya hukum mana yang paling utama, misvah harisona, hukum yang terutama, kata Yesus, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi gereja muncul di dalam sebuah konteks di mana masyarakat Israel sudah tidak pernah mempersoalkan keesaan Tuhan. Jadi Tritunggal itu bukan mau menjawab berapa jumlah Tuhan, itu sudah selesai. Sudah menjadi lifestyle mereka sehari-hari. Setiap hari, 3 kali dalam sehari orang Israel selalu melantunkan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Adonai Echad, Tuhan itu esa. Namun kitab suci menjelaskan, inilah rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Dengan kedatangan Kristus itu kemudian disingkapkan. Jadi Tritunggal itu tidak menjawab berapa jumlah Tuhan. Bahkan Tritunggal juga tidak mempersoalkan kembali apakah ketika firman Allah yang menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu orang Kristen masih bertanya, bagaimana mungkin disebut anak Allah? Bukankah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik? Gereja tidak muncul di dalam masyarakat primitif seperti ini. Gereja muncul ketika orang Yahudi sudah berdoa dengan mengucapkan Avenu Sheba Semayim, Bapa kami yang di surga. Gereja muncul ketika orang-orang Eseni di Laut Mati, salah satu sekte Yahudi selain Saduki dan Parisi, sudah mengucapkan doa Avenu Malkinu, Bapa kami, Raja kami, tanpa bertanya kalau Tuhan kita sebut Bapa, apakah berarti Tuhan bergender laki-laki? Itu tidak pernah terjadi. Sebagaimana kalau kita mengucapkan Tuhan itu Atah. Atah itu engkau laki-laki. Tapi tidak pernah juga gereja berpikir Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Tapi bukankah ketika firman menjadi manusia, Yesus itu laki-laki? Betul, kemanusiaannya yang laki-laki itu. Tapi Bapa surgawi bukan laki-laki, bukan perempuan. Karena Tuhan itu beyond gender. Digambarkan bahwa Tuhan itu sebagai Bapa itu menekankan otoritas, menekankan kemahakuasaan. Tapi juga dalam kitab suci digambarkan bahwa Allah itu bersifat rahum. Rahum itu yang seakar dengan kata rahim. Seperti ibu yang mengasihi anak-anaknya, seperti ibu yang menggendong Israel. Itu artinya maskulinitas Tuhan dan femininitas Tuhan itu bukan urusan kelamin, tetapi itu adalah metafora, itu perumpamaan. Begitu juga kata anak Allah. Singkatnya,
Tritunggal itu kita pahami di dalam dua aspek. Yang pertama aspek ontologi, yaitu keberadaan Allah yang kekal. Dan yang kedua adalah aspek ekonomia, yaitu Tritunggal dalam karya Allah di dunia. Teks yang kita baca ini Tritunggal dalam karya Allah. Maka tampak seperti terpisah. Padahal Tritunggal itu tidak terpisah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Kenapa? Karena Tuhan itu beyond time, beyond space. Dia tidak berada di dalam ruang, tidak berada di dalam waktu. Tuhan itu hadir di segala tempat dan masa. Kita tidak bisa membatasi Tuhan ketika hari ini Tuhan ada di Tanjung Selor. Itu berarti Tuhan tidak hadir di Jakarta. Atau Tuhan tidak hadir di Los Angeles. Karena Tuhan itu yang ada, yang kini ada, dan yang akan seterusnya ada. Yang dulu ada, yang kini ada, yang seterusnya ada. Maka Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Asher aku ada yang aku ada. Dan inilah yang kemudian dilantunkan dalam doa Yahudi. Bahwa Tuhan itu adalah Vehu Howeh, Vehu Hayah, Vehu Yihye Batif Arah. Dialah Tuhan yang sudah ada, Tuhan yang ada, dan Tuhan yang akan datang. Dan itu doa Yahudi yang namanya Adon Olam. Itulah yang dikutip oleh Yohanes ketika menerima penampakan di Pulau Patmos yang disebutkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Jadi Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah, wujud Allah. Putra itu kata kiasan untuk firman yang kekal, yang ada dalam diri Allah. Dan Roh Kudus itu adalah sumber hidup yang kekal, yang ada dalam diri Allah. Maka disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Bereshit bara Elohim, et hasamayim ve et sa'aret. Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Veha aret hayyetahtohu wa pohu. Dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Vehosek alfenetehom. Dan kegelapan menutupi samudra raya. Veruah Elohim dan roh Allah. Dan rohnya yang kudus. Merakefet alfenehamayim. Melayang-layang di atas permukaan air. Sekali lagi, bukan berarti Roh Kudusnya lebih kecil daripada airnya. Itu juga ungkapan yang artinya Tuhan menyalurkan daya hidup dari sumber hidup dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka pemazmur juga mengatakan, sebagaimana kitab Taurat, begitu kita membuka lembaran pertama sudah ada Elohim, ruah Elohim, dan kemudian wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yehior wa Yehior. Pemazmur juga mengatakan, oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas, oleh ruah dari mulutnya segala bala tentaranya. Yesaya berbicara tentang mendukakan Roh Kudus. Itulah yang kemudian direfleksikan oleh pengalaman iman kita. Dan pengalaman iman itu bukan sekedar teori, tetapi dihayati, dipraktekkan, bahkan dibayar dengan darahnya para martir. Kita masih ingat dengan peristiwa yang dialami oleh Santo Polikarpus atau Alkides Polikarpus. Tanggal 22 Februari tahun 156. Dia diadili oleh perwakilan Roma. Wahai Polikarpus, sangkalah Kristusmu itu dan engkau akan diberi hak untuk hidup. Tapi apa yang dikatakan oleh Polikarpus? 86 tahun saya mengikuti dia. Dan tidak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Polikarpus menerima mati syahid ketimbang dia harus menyangkal Tuhannya. Pada saat dia dibakar di perapian itu, dia memuja Allah Tritunggal. Untuk inilah ya Bapa surgawi, segala kemuliaan bagimu dan bagi imam surgawi yang kekal Yesus Kristus dan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Jadi doksologi kepada Allah Tritunggal sudah ada sejak awal gereja. Karena Kristus yang mengajarkan itu. Baptiskanlah mereka
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptiskanlah mereka esto onoma, dalam satu nama, tunggal bentuknya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Esto onomato patros keto iu keto wagiu pneumatos. Jadi di dalam nama itu adalah pribadi yang dinamakan, kuasa di balik yang dinamakan, pribadi yang mengungkapkan diri. Itu adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah, firman-Nya dan Roh Kudusnya, seperti yang diucapkan oleh Theophilus dari Antioquia. Dalam kekekalan ini, maka ketika dikatakan Putra Allah, tidak berarti Allah itu beranak secara fisik. Kok primitif sekali orang Kristen dituduh percaya Allah beranak, siapa bidannya. Tidak ada orang Kristen yang seprimitif itu. Karena ketika gereja mewarisi Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad, orang Israel berdoa dengan leluasa menyebutnya Bapa surgawi, kami anak-anakmu, tidak pernah harus takut dengan stigma Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ungkapan seperti itu muncul di masyarakat primitif ketika orang menyembah batu, menyembah patung-patung. Tapi Israel sudah lewat dari semuanya itu ketika gereja muncul. Maka ungkapan anak Allah itu artinya Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Sebab tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, XG1, yang menyatakan X itu keluar dari misterinya, keluar dari dia yang tak terkata, dia yang tak tereja, tapi menjadi tereja, menjadi terkatakan karena sudah menyatakan diri. Itulah maknanya anak Allah. Sampai kemudian gereja dibimbing pada pemahaman, aku percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal atau anak Allah yang tunggal, yang diperanakkan dari Bapa. Mana ada orang peranak dari Bapa? Semua beranak dari mama. Tidak ada orang beranak dari Bapa. Berarti diperanakkan dari Bapa itu bukan beranak secara fisik, tapi artinya pernyataan diri Allah dari kekal sampai kekal. Makanya sebelum segala abad. Ini ajaran adiluhung gereja. Ini ajaran paripurna. Bahkan ini adalah monoteisme yang tertinggi yang pernah dikenal manusia. Karena Kristus menyatakan diri bahwa Tritunggal itu pengungkapan dari misteri Allah yang esa. Bukan sekedar monoteisme bilangan Allah itu satu, Allah itu esa. Tidak ada ilah selain Allah yang esa. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu, itu sudah lewat. Kalau sekedar mengatakan Allah esa, iblis juga tahu itu. Engkau mengatakan Allah itu esa, engkau percaya Allah itu esa, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya itu dan gemetar. Yakobus pasal 2 ayat 19. Tapi monoteisme yang kemudian ditingkatkan menjadi monoteisme Abraham. Abraham berangkat ke suatu tempat yang belum dia ketahui. Dan Abraham pergi ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Itulah misteri di mana keesaan Allah di dalam Yudaisme masih diselubungi rahasia. Karena monoteisme Yahudi adalah monoteisme Abraham. Berangkat ke suatu tempat sementara dia belum tahu. Dengan kedatangan Kristus itulah maka monoteisme itu diungkapkan. Janji terakhir kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka ketika Kristus mengatakan Abraham akan melihat hariku, dia akan bersuka cita karena dia telah melihatnya. Abraham di Firdaus berabad-abad menunggu kapan janji keselamatan di mana olehnya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Oleh keturunannya, oleh benihnya, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saat Yesus berkata Abraham melihat hariku, itulah janji keselamatan itu tiba. Namun karena orang Yahudi belum memahami, dia memahami dengan monoteisme Abraham yang etis,
Monoteisme Abraham yang berbuat tanpa mengetahui perbuatan itu. Umurmu belum 50 tahun. Dalam usia orang Yahudi, umur 5 tahun itu belajar Taurat, belajar Mikra. Mikra itu kitab suci. Umur 10 tahun belajar Misnah. Umur 13 tahun dia bar miswah. Maka Yesus umur 12 tahun dibawa ke bait Allah. Umur 18 tahun itu usia menikah. Umur 20 tahun itu usia mencari mata pencaharian. Umur 30 tahun itu disebut ben selosim lakoah. Umur 30 tahun usia kekuatan. Makanya orang yang bertugas di bait suci, orang yang bertugas pelayanan di kemah suci, umur 30 sampai 50 tahun. Karena umur 30 tahun itu usia kekuatan. Kumpulkanlah orang-orang Israel antara 30 sampai 50 tahun dalam kitab bilangan. Maka Yesus baru muncul di depan umum usia 30 tahun. Jangan dipahami dengan logika orang bule. Lalu Yesus umur 12 sampai 30 tahun kemana? Lalu dibuat teori yang aneh-aneh. Yesus pergi ke Tibet, Yesus pergi ke India. Ini pertanyaan dan pernyataan orang yang tidak tahu sejarah. Karena setiap orang Yahudi tidak pernah ada catatan Sweet 17-nya ada di mana. Itu pemikiran orang barat. Yesus tampil di depan umum usia 30 tahun. Dan 50 tahun usia memberi nasihat. Laetsa, memberi nasihat. Makanya kemanusiaan Yesus yang belum berumur 50 tahun. Usiamu belum 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan hal itu? Lalu Yesus menyatakan misterinya. Dan di dalam bahasa aslinya itu diawali dari kata amin. Yesus bicara dalam bahasa Aram. Amin, amin, amar, anna, lehon. Yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Amin, amin, lego, umin. Lalu kata Yesus, Prin Abraham genistai. Sesungguhnya 2 kali dalam bahasa aslinya. Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan aku telah ada itu merujuk praeksistensinya sebagai firman Allah yang in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengan firman Allah ini Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Itulah keberadaan Yesus sebelum datang ke dunia. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu ayat 14, firman yang dulu menciptakan langit, bumi dan seisinya ini telah menjadi manusia. Jadi orang berkata, jadi sebelum Yesus ada, lalu bagaimana dengan nabi-nabi, orang-orang yang lahir sebelum Yesus, apakah mereka tidak diselamatkan? Kapan Yesus pernah tidak ada? Pertanyaan ini juga keliru. Sebelum Yesus ada, kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus tidak pernah tidak ada. Dia ada, selalu ada dan akan ada. Karena apa? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bukan aku telah ada dalam kemanusiaannya yang belum berumur 50 tahun. Tapi sudah ada sebagai firman Allah yang adalah Allah. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus yang satu. Ketika firman menjadi manusia, firman itu keluar dari Allah, diperanakkan oleh Sang Bapa. Artinya apa? Diperanakkan dari Sang Bapa, menyatakan diri seolah-olah firman itu keluar dari Bapa, tapi tanpa meninggalkan Allah. Firman keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Lu kok bisa, Pak? Kenapa tidak bisa? Wong Allah, pikiran saya satu dengan saya. Lalu pikiran saya direkam menjadi video. Setiap orang menonton video ini dan mengatakan itu yang memakai baju batik Pak Bambang lagi berkhotbah di gereja Toraja di Tanjung Selor. Semua orang lihat gambar saya di Jakarta, di Merauke, di Sorong, bahkan di Melbourne, di Los Angeles, semua lihat. Padahal yang satu dengan saya bukan penjelmaan saya ini. Penjelmaan saya ini kan terpisah dari saya.
Video saya, buku saya dapat dikatakan pikiran saya. Yang satu dengan saya bukan videonya. Yang satu dengan saya bukan buku saya. Yang satu dengan saya pikiran saya. Dan ketika pikiran saya terjemahkan keluar melalui kaset-kaset zaman dulu, lalu video, lalu YouTube, sekarang bisa disaksikan di ribuan tempat yang berbeda pada saat yang sama. Yang satu dengan saya bukan wujud penjelmaan saya, yang satu dengan saya pikiran saya di dalam diri saya bersama dengan roh saya. Yang satu dengan Allah adalah firman Allah dan roh Allah. Tetapi ketika firman Allah menjadi manusia, kemanusiaan inilah yang terpisah. Maka jangan kaburkan antara Tritunggal secara ontologis, Tritunggal dalam kekekalan yang satu tidak terpisahkan, tapi Tritunggal dalam karya Allah. Itulah pembaptisan yang kita baca tadi, di mana Yesus digambarkan berada di sungai Yordan, keluar dari air, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati atau seperti burung merpati, dan suara Allah di surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Lalu saudara-saudara, kan tiga terpisah. Bapa suaranya ada di surga, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, Yesus ada di sungai Yordan. Yang di sungai Yordan itu kemanusiaan firman yang menjadi manusia. Yang dibaptis di sungai Yordan kemanusiaannya firman Allah. Bukan firman Allah yang kekal. Itulah yang terpisah. Yang dalam wujud burung merpati itu bukan Roh Kudus dalam kekekalan, tetapi apa? Teofani dari Roh Kudus. Teofani itu artinya penampakan ilahi. Kita bisa mengatakan Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati, tapi tidak setiap burung merpati terbang itu adalah Roh Kudus. Nanti ada Roh Kudus goreng, bahaya sekali. Ketika Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api memasuki para murid, lidah-lidah api itu adalah teofani Roh Kudus, tapi bukan setiap ada rumah kebakaran ada Roh Kudus membakar rumah. Inilah teofani. Jadi Yesus yang tampak terpisah dengan Allah itu adalah inkarnasinya ke dunia, tubuh fisiknya yang dibaptiskan, yang mati di kayu salib itu kemanusiaannya. Allah tidak bisa mati. Maka jangan bertanya lagi, Yesus itu firman Allah katanya Allah, kok mati? Alkitab sudah menjawab dengan clear. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dalam dagingnya dia wafat, dalam dagingnya dia dibaptis di sungai Yordan. Begitu juga burung merpati, itu dalam penampakannya ke dunia. Tapi roh Allah yang kekal satu dengan wujud Allah, dan itulah Tritunggal Maha Kudus. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi pemahaman gereja sepanjang segala abad